هي الدنيا فلا تركن إليها ولا تجعل لها في القلب قذرا ومد يديك للرحمن دوما فربك لن يرد يديك صفرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Thumma amma ba'd. Sahabat Al-Quran rahimakumullah dimanapun anda berada, berjumpa kembali bersama kami di iKit Islamic Channel, channel kaum awam. Masih di kursus Tajwid Dasar Sadida, belajar tepat membaca Al-Quran. Masuk di bagian ketiga dari bab makharijil huruf al-arabiyyah. Sebelum lanjut, kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran, khususnya bagi pemirsa yang sudah subscribe dan like. Bagi yang ingin menyampaikan sesuatu apapun itu, silahkan ditulis di kolom komentar. Baiklah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang makhraj al-jauf dan al-halq atau tenggorokan. Pada sesi ketiga ini insyaallah kita akan masuk ke makhraj lidah atau al-lisan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa lidah merupakan alat ucap paling utama, alat ucap paling pokok dalam sistem pengucapan manusia. Di situ ada 10 makhraj untuk 18 huruf, yaitu qaf, kaf, jim, shin, ya yang bukan mat, dhad, lam, nun, ra, kemudian ta, dal, ta, sad, zai, sin, dha, dhal, dan tha. Itu. Namun untuk kali ini insyaallah kita baru akan mempelajari dan membahas tentang 5 makhraj yang keluar dari situ 7 huruf, yakni mulai dari qaf sampai kepada huruf lam. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, makhraj pertama dari lidah adalah untuk huruf qaf, yakni pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Ya di sini, ini pangkal lidah kemudian bertemu dengan langit-langit lunak atau langit-langit yang berupa daging yang sering disebut dalam bahasa Arab dengan al-hanak al-lahmi. Sekali lagi keluar dari situ huruf qaf. Dan perlu kami sampaikan untuk pengucapan insyaallah kita maksimalkan pada pembahasan sifatul huruf ya, khususnya adalah setelah kita selesai membaca dan membahas tentang sifatul huruf, kemudian kita akan baru menganalisa sekaligus praktek huruf-huruf itu satu persatu urut ya dari makhraj yang pertama, yakni makhraj al-jauf begitu. Baik, kemudian makhraj kedua dari al-lisan atau lebih pasnya adalah pangkal lidah, itu adalah huruf kaf. Keluar dari pangkal lidah kemudian bersama atau disentuhkan ke area di antara langit-langit lunak dan langit-langit keras. Ya, lokasinya kurang lebih di sini. Ini langit-langit lunak, kemudian langit-langit keras berupa tulang, ya, atau yang sering disebut dengan al-hanak al-azmi. Pangkal lidah diletakkan di antara ini, ya, keduanya begitu. Itu keluar dari situ huruf kaf. Baik, kita lihat langsung ke matanya, yakni bait ke-12 dan 13 ya, tapi ini hanya potongan-potongan saja. Kita lihat wal qafu aqsal lisani fawqu thummal kafu asfalu. Ini perlu kami sampaikan untuk yang warna abu-abu, ini adalah untuk makhraj yang sebelumnya, yakni akhir dari makhraj tenggorokan, yakni untuk ghain dan kha. Setelah itu baru masuk qaf dan kaf ya, yakni terkait dengan aqsal lisan, pangkal lidah itu sampai pada bait awal bait ke-13, yakni asfalu.
Setelah itu al-wal wastu fajimu syinuya dan seterusnya sampai sini itu adalah untuk makhraj yang setelahnya, yakni tengah lidah dan sisi lidah begitu. Ya, kita hanya bahas ini dulu ya di slide ini. Wal qafu dan huruf qaf aqsal lisani, yaitu dia berada atau keluar dari aqsal lisan, pangkal lidah. Fauqu, ya atas, ya fauqu atas. Kemudian tsummal kafu asfalu. Kemudian ada huruf al-kaf. Huruf kaf asfalu yang letaknya itu lebih rendah. Ya, kalau dalam syarah dari para ulama, asfalu di sini secara makna bahasa itu memang maknanya adalah lebih rendah. Tapi yang dimaksud di sini adalah lebih dekat ke bagian depan mulut. Ya, maksudnya bagian depan yakni mulut. Jadi ini lokasinya di sini untuk huruf qaf, lah atas begitu, dianggap di atas, fauqu. Kemudian untuk kaf itu dianggap karena lebih dekat kepada mulut, ya maka disebut dengan asfalu begitu. Itu untuk qaf dan huruf kaf. Ya mudah-mudahan itu bisa dipahami. Kemudian ada catatan sedikit terkait dengan huruf ini. Yang pertama adalah huruf qaf. Ya, ketika mengucap huruf qaf itu jangan sampai nanti tempat keluarnya kita tekan begitu lebih ke dalam sehingga akan ada unsur takaluf atau memberatkan diri. Ya, bunyinya mungkin seperti ini. Mohon maaf ucapan salah ya, contoh salah jangan ditiru, yaitu qaf, qo, 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 qu, 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 qi, qi, qi. Lah itu ucapan pelafalan yang kurang tepat. Ya. Nah, yang tepat insyaallah adalah qaf ya. Qo, 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 qu, qu, qi, qi. Begitu kurang lebih untuk catatan huruf qaf. Kemudian ada lagi catatan untuk huruf kaf ya. Huruf ini dalam bahasa kita itu sering dipadankan dengan huruf K ya. Tetapi lebih pasnya bagi kami ya, langkah baiknya kalau dikatakan hanya sekedar pendekatan ya, dekat dengan huruf K, bukan sama. Ya, kenapa demikian? Sebab setiap bahasa itu mempunyai sistem pengucapannya tersendiri. Bahkan mungkin ada satu huruf dan huruf yang lain itu ada satu huruf atau beberapa huruf yang hurufnya sama, bentuknya sama, tetapi ternyata dari segi pengucapan itu berbeda ya. Dan huruf kaf ini dalam pengucapan malah lebih mirip ke huruf K ya dalam bahasa Inggris, yakni K ya. Dimana ketika mengucap huruf K atau kaf itu aliran udara yang keluar dari mulut ketika mengucap huruf kaf atau K ini lebih banyak daripada ketika mengucap huruf K dalam bahasa Indonesia. Baik, itu sedikit catatannya, mudah-mudahan bisa lebih memberikan pencerahan untuk dipahami. Sekarang kita lanjut ke makhraj lidah yang ketiga, yakni makhraj tengah lidah. Ya, dari situ keluar 3 huruf, yakni huruf jim, kemudian shin dan ya yang bukan mat. Ya, dari tengah lidah kemudian bersama dengan ya tengah langit-langit keras yang sejajar. Jadi lebih dekat lagi kepada mulut begitu. Kemudian langsung ke perbandingan hurufnya. Ya, ini jim, shin, kemudian ya. Ya. Untuk jim kita lihat makhrajnya adalah tengah lidah itu ditempelkan ke langit-langit keras yang sejajar. Jadi ditempelkan sehingga tempat untuk keluar udara itu betul-betul tertutup. Begitu. Kemudian untuk huruf shin, tengah lidah itu diarahkan ke langit-langit yang sejajar, langit-langit keras yang sejajar, tetapi masih ada celahnya. Ya, masih ada celahnya.
dan di situ nanti akan keluar udara, ya. Sekaligus nanti ada suaranya keluar begitu, tidak ada hambatan, dan itu insya Allah kita pelajari lebih dalam di bab sifatil huruf, ya. Kemudian untuk iya ini juga mirip dengan huruf shin, ya, tetapi celahnya antara tengah lidah dan langit keras itu lebih besar, ya. Itu kurang lebih perbandingannya. Kemudian sedikit catatan tambahan adalah yang pertama untuk jim, ya, huruf jim ini dalam bahasa kita sering disamakan dengan huruf J, ya. Padahal jim itu cara pengucapannya tidak boleh keluar udara. Kalaulah ada itu hanya sedikit sekali, ya, dan itu tidak dianggap begitu. Nah, sedangkan J dalam bahasa Indonesia dan juga dalam huruf J, ya, dalam bahasa Inggris itu udaranya mengalir begitu secara keras, ya, agak banyak maksudnya keluar. Jadi itu berbeda, sehingga lebih tepatnya, ya, dekat begitu saja antara huruf jim kemudian huruf J dalam bahasa Indonesia maupun Inggris itu dekat, tapi tidak sama dalam hal pengucapan. Kemudian untuk huruf shin, pertama sudah kami sampaikan tadi, ketika mengucap harus keluar udara. Huruf ini salah satu huruf yang memang tidak ada padanannya sama sekali dalam huruf Indonesia, ya. Dan catatan penting di sini yang sering banyak orang salah itu adalah ketika kita paham bahwasanya huruf shin ini adalah huruf tengah lidah, maka akibatnya apa? Bibir itu hampir tidak ada fungsinya, ya, kecuali sekedarnya saja, ya, sekedar menyesuaikan gerakan dari tengah lidah ini. Jadi jangan sampai nanti ketika membaca shin itu, ya, manyun, ya, dulu begitu ketika mengucap, ya, syua begitu, ini maju dulu begitu. Kami sering membahasakannya, ya, dengan istilah, mohon maaf, istilah apa? Renang gaya bebas, ya, bibirnya renang gaya bebas, ya, dan itu tidak pas, ya. Insya Allah besok kita akan pelajari, ya, di sifatul huruf, ya, lebih dalam. Kemudian catatan yang terakhir untuk huruf ya begitu. Ya ini ketika kita mengucapnya dalam kondisi lidah tidak diangkat dengan maksimal, ya, sesuai standarnya, ya, maka bunyinya bisa tertukar atau saling pengaruh dengan huruf yang lain. Ya, umpamanya, ya, khususnya adalah umpamanya ya ini mengucapnya tidak maksimal, maka akhirnya nanti akan mirip dengan huruf Z, ya, Z, ya, Z begitu. Z. Sehingga kurang pas, ya. Kemudian atau bisa jadi yaknya ini menjadi ya dalam bahasa kita adalah ya medok, ya, bunyinya yaknya itu terlalu dalam begitu, menjadi kurang lebih begini, iya, dan itu juga kurang tepat, dan kami tentunya tidak bisa mengatakan itu tidak benar, ya, tetapi yang jelas itu adalah kurang tepat dalam pengucapan, ada celah dalam pengucapannya begitu. Kemudian kita lihat matannya, ini pendek sekali, ya, langsung kita baca. Wal wastu faji mushinu ya. Wal wastu, dan yang di tengah maksudnya adalah tengah lidah. Faji mushinu ya, maka dari situ keluar 3 huruf, yakni jim, kemudian shin dan ya. Ya, ini hamzahnya dihilangkan karena memang untuk dharurah sya'riyah. Ini terkait dengan ilmu arud, ya. Tentunya bukan makumnya untuk kita bicarakan. Itu makhraj tengah lidah, ya, keluar dari situ sekali lagi 3 huruf, mohon diingat, ya, yaitu jim, shin dan ya. Kemudian kita lanjut ke makhraj yang keempat, yakni makhraj sisi atau tepi lidah, ya.
Kita baca dari situ nanti keluar dhad ya. Makhrajnya bagaimana? Makhrajnya adalah dua atau salah satu sisi lidah hingga ujungnya ya, bersama dengan seluruh deretan gigi atas dari geraham yang sejajar. Ya, kita lihat supaya lebih jelas. Ya, langsung begini saja. Kita lihat. Jadi makhraj dari huruf dhad ini adalah mulai dari pangkal lidah, ini area pangkal lidah itu sampai ke depan ya, tapi sebelah sisinya saja, sisi sampai sisi ujungnya ini. Itu adalah makhraj dari huruf dhad. Ya, kalau kita gambar maka mirip dengan ini. Jadi ini adalah gambaran tepi lidah yang ditempelkan mulai dari geraham ya, kemudian ditempel sampai ke sini. Ya, ini lidahnya. Ya, kemudian ini ketika gambaran ketika sisi lidah itu nempel atau menyentuh ke area gigi begitu, bagian dalam tentunya. Ya. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah bahwa ada dua area. Yang pertama hijau, kedua kuning. Yang kuning ini adalah lokasi atau daerah area yang sisi lidahnya harus dilekat dan ditekan begitu ketika mengucap huruf dhad. Sedangkan untuk yang area kuning ini hanya sekedar ditempelkan saja, tidak boleh ditekan. Nah, yang jadi kesalahan seringnya adalah orang-orang yaitu menekannya itu justru malah di sisi bagian depan ini. Akhirnya di situ nanti malah justru keluar huruf dal yang ditebalkan begitu atau ditafkhim. Jadi do begitu. Sedangkan dalam bahasa Arab itu tidak ada sama sekali huruf dal itu ditebalkan alias ada gemanya ya, tidak bisa ditafkhim. Itu huruf dhad. Tetapi ada catatan di sini beberapa ya sebelum masuk ke matannya. Yang pertama, ini huruf adalah huruf yang cukup unik. Kenapa unik? Sebab huruf ini adalah satu-satunya huruf begitu yang ada hanya di bahasa Arab, di huruf-huruf Arab. Di huruf-huruf bahasa yang lain sama sekali tidak ada dari dulu sampai saat ini begitu. Ya. Kemudian keunikan yang kedua itu adalah bahwa ini adalah termasuk makhraj ya, bahkan satu-satunya makhraj yang makhrajnya itu bisa berjalan. Ya, jalan maju dalam pengucapannya. Jadi ini aslinya mengucapnya adalah awalnya berada di sebelum ini ya. Kita tunjuk di sini. Ujung lidahnya ada di sini. Ya, tetapi kemudian ketika mengucap itu ternyata ini bisa kedorong karena memang dorongannya kuat sekali dari dalam, dorongan udara. Akhirnya menjadi Kemudian ujung lidahnya itu akhirnya menyentuh kepada area gusi. Ya, area gusi yang menyambungkan antara langit-langit ya keras dengan gigi ya. Ya, gusi begitu. Itu makanya nanti di sini ada untuk huruf dhad itu ada istilah sifat apa? Sifat istitalah. Detailnya insyaallah di sifatul huruf begitu. Itu kurang lebih untuk huruf dhad ya dari segi makhraj. Selanjutnya kita lihat dari segi matannya ya. Baris kedua dari bait ke-13 lanjut ke bait ke pertama ya, ke-1 dari bait ke-14. Kita baca waddadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aisara aw yumnaha. Di sini perlu kita tekankan bacanya adalah ladrasa. Ya, idwaliya ladrasa. Begitu, itu sesuai dengan riwayat yang kami terima begitu. Itu waddadu
Dan huruf dhad min hafatihi idwaliya, dia keluar dari hafatihi. Hafa ini juga tulisannya jangan sampai ada tasydidnya ya, jadi ini mukhaffafah ya, itu jadi tidak musyaddad begitu, mukhaffaf ya. Jadi hafatihi, jangan hafatihi begitu. Hafah itu artinya apa? Hafah itu adalah sisi. Haknya di sini dhamir yang kembalinya kepada lisan. Ya, sehingga min hafatihi. Jadi dhad ini keluarnya dari sisi lidah. Idwaliya ladrasa, yang sejajar, yakni lebih tepat menurut kami diartikan dengan sejajar begitu ya, atau mendekati ya. Idwaliya ladrasa, yang apa? Yang kemudian hafah atau sisi lidah itu sejajar dengan ladrasa. Al-aldros. Apa itu al-aldros? Itu adalah bentuk jamak dari aldirs, yang artinya adalah geraham. Pengucapannya ya, atau makhrajnya itu adalah dari kedua sisi lidah ya, au min aisara au yumnaha, atau dari sebelah sisi yang kiri atau yang sebelah kanannya saja. Jadi pilihan membacanya untuk makhrajnya itu ada 3. Yang pertama dan paling utama, yang paling fasih itu adalah dari kedua sisinya, dari sini sampai sini begitu. Kemudian pilihan yang kedua adalah dari sebelah kiri, aisara ya, ditempel ke geraham yang sejajar dan seterusnya tadi sesuai penjelasan, au yumnaha, atau sebelah kanan, sisi sebelah kanan. Tapi kalau kata para ulama yang paling mudah dan paling terkenal ya, masyhur dipraktekkan itu adalah yang sebelah kiri. Hanya saja perlu kami sampaikan dan tekankan bahwa ketika kita mengucap huruf dhad dengan kedua sisi lidah ini ya, ditempelkan ke geraham dan seterusnya, dari gigi geraham sampai seterusnya itu sesuai dengan kriteria tadi, maka itu adalah yang paling fasih begitu. Terakhir sebelum ke makhraj selanjutnya, ini ada penekanan satu lagi, yakni terkait dengan kata waliya. Ya, waliya ini alifnya ini adalah, kalau kata ulama bahasa, adalah lil itlaq. Ya, jadi bukan untuk litathniyah, bukan untuk terkait dengan dua orang, tidak, tetapi ini untuk lil itlaq. Maksudnya apa? Itlaqus saut. Ya. Jadi ini aslinya waliya. Ya, supaya nanti juga bisa menyesuaikan dengan sajak yang sebelumnya atau baris yang sebelumnya begitu. Itu untuk huruf dhad ya, kurang lebih. Selanjutnya kita masuk ke makhraj yang terakhir ya untuk hari ini atau pertemuan kali ini, makhraj kelima dari lidah, yakni huruf lam. Ini masih makhraj sisi lidah ya, yakni huruf lam. Keluarnya dari mana? Keluarnya adalah dari dua atau salah satu sisi lidah bagian depan ya, hingga ujungnya, yaitu ditempelkan ya, ditekankan begitu ke langit-langit keras yang sejajar di atasnya. Itu kita lihat gambarnya. Jadi seperti ini kurang lebih area yang dalam huruf dhad ya, area makhraj yang dalam huruf dhad itu hanya sekedar ditempel saja ya, tidak ditekan begitu. Itulah makhraj dari lam ya, yang area kuning tadi ya. Ini gambarnya kurang lebih. Kemudian ini dari sisi sebelah kiri begitu. Kemudian ada juga ini ya. Lah, yang unik di sini sebagai catatannya ya sahabat Al-Qur'an rahimakumullah adalah bahwa huruf lam ini makhrajnya itu seringkali disalahpahami, itu keluar dari ujung lidah. Ya, maka itu kami katakan pendapat seperti itu kurang tepat sebagaimana yang kami dapat begitu. Ya. Kemudian makhrajnya adalah
itu adalah mulai dari mana? Dari dua atau salah satu sisi lidah bagian depan hingga ujungnya begitu. Ini bagian pangkal kemarin ya, kita sudah sampaikan ini akarnya, ini pangkal, ya kemudian ini tengah di sini. Setelah itu ini bagian depan lidah. Lah sisinya itulah sisi bagian depan lidah itulah makhraj dari lam. Jadi bukan ujung saja begitu. Dan ini nanti adalah juga terkait dengan sifat huruf, yakni huruf lam, ya sifat huruf lam yakni apa? Sifat al-inhiraf atau al-inhiraf. Ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, huruf lam ini adalah huruf yang bisa dibaca tebal atau tipis, tentunya sesuai dengan kaidah. Ya, bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Kalau dalam riwayat Hafiz ya dari qiraah Asim, sebagaimana yang kita baca ya, riwayat Hafiz an Asim, maka lam ini dibaca tebal hanyalah ketika ada lafzul jalalah. Jadi hanya pada pembacaan lafzul jalalah. Ketika dibaca tebal, pas kita membaca di awal kalimat, maka itu harus dibaca tebal begitu. Ya, Allah, ya Allahu la ilaha illahu. Nah, itu Allahnya, lamnya harus dibaca tebal ya dengan istilah taghlid, ya. Istilahnya taghlid. Atau ketika lafzul jalalah itu didahului dengan huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Ya. Qala Allahu, yaqulullahi. Lah seperti itu. Kemudian lam ini bisa juga dibaca tipis. Kapan itu? Yakni ketika lafzul jalalah didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Billahi, lillahi, rasulillahi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada gema sama sekali. Itu ya. Selanjutnya catatan terakhir untuk lam adalah pembedaan antara kondisi lidah ketika dibaca tebal lamnya ataupun dibaca tipis. Kita lihat huruf tebal termasuk lam ketika dibaca tebal, maka yang terjadi itu adalah pangkal lidah itu mengarah ke atas alias kembung ya, dikembungkan begitu. Kemudian akibat dari pengembungan ini, supaya bisa dibaca tebal atau ada gemanya, karena inti tebal itu adalah gema, inti tafkhim itu adalah soda begitu, ya dalam bahasa Arabnya, itu maka akhirnya terjadilah cekungan di area tengah lidah. Ya, dari sinilah nanti proses terjadinya gema, sehingga terwujudlah yang namanya bacaan tebal. Ya, sedangkan untuk yang tipis, lam tipis dan huruf-huruf yang tipis lainnya, maka cara pembacaannya secara umum makhrajnya itu ya khususnya pangkal lidah itu tidak gelembung. Ya relatif datar saja begitu. Sehingga pembacaannya bisa tipis. Ya, kalau yang ini dibaca lo, di sini dibaca la, li, lu lah begitu. Itu untuk huruf lam. Kita masuk ke matannya ya. Bait ke-14 baris kedua ya. Wallamu adnaha limuntahaha. Dan huruf lam ini makhrajnya atau tempat keluarnya adalah adnaha limuntahaha. Adna itu adalah bagian depan. Bagian depan apa? Ha di sini masuknya adalah hafah ya. Pada bait ke-13 tadi, ya hafatul lisan. Hanya kembali ke situ begitu. Jadi keluarnya huruf lam itu adalah bagian depan sisi lidah limuntahaha. Li di sini maknanya adalah lil intiha, yaitu ila, ya, sampai kemana? Sampai ke akhir dari sisi lidah tersebut. Jadi dari sini awal bagian depan lidah sampai ke puncaknya, tapi hanya sebelah sisi saja.
Itu ya, wallahu alam, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini adalah ilmu yang benar, yang tepat, sehingga kita tidak salah dalam prakteknya nanti begitu insyaallah ta'ala. Baik sahabat Al-Quran rahimakumullah, sementara itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pemahaman yang benar. Ya, kewajiban kita tentunya adalah berusaha ya, dengan belajar dan berdoa ya semaksimal kita begitu. Kemudian pemahaman, seberapa tingkat pemahaman kita itu hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memberikan, bisa memberikan dan punya hak prerogatif untuk memberikan anugerah berupa pemahaman yang tepat tadi. Kemudian itu kita juga berharap ada hidayah lanjutan berupa kita bisa mempraktekkan ilmu yang tepat itu, ilmu yang benar itu menjadi amaliyah, pengucapan huruf-huruf Al-Quran itu dengan tepat sekaligus dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum kita tutup, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Mudah-mudahan itu berkah untuk kita semuanya ya. Kemudian apa yang kami sampaikan dalam channel ini mudah-mudahan memberikan manfaat ya secara lebih maksimal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Wa akhiran naqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.